Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin saudara sekalian, jemaah musalla Jabal Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Tentunya harapan kita apa yang kita jalankan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita hari ini, mari kita awali dulu dengan baca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini yang kita akan bahas halaman 23, barisan yang paling bawah, Faslun wa salatul istisqa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul istisqa'i masnunatun faya'muruhumul imamu bit-taubati was-sadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami salasati ayyamin summa yakhruju bihim fil yawmir rabi'i fi siyabin bidlatin wastikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil aidaini summa yakhtubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yukthiru minad du'ai wal istighfari wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma ij'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azabin wala mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin. Allahumma anidhirabi wal akali wa manabidhi syajari wa budunil awdiyati. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma askina ghaisan mughithan hani'an mari'an mari'an saham aman wadaqan
tawaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wal dhanhi ma la tashku illa ilaika. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dhar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran farsilis samaa alaina midrara wa yattasilu fil wadi idza sana wa yusabbihu lir'adi wal barqi. Yang doa ini banyak doanya. Bahasan yang kita bahas malam ini tentang sholat istisqa. Kita sudah paham bahwa yang namanya sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Tentunya sholat ini dijalankan ketika musim kemarau atau musim terang yang memang sangat membutuhkan air hujan. Jadi kalau musim hujan kayak begini, jangan dijalankan sholat istisqa, ya, takut malah banjir ya. Nggak disolatin juga banjir, apalagi kalau dipakai sholat ya. Ini memang pas pelbah pasalnya, mau nggak mau kita bahas juga. Iya. Nanti kita nggak tahu juga kan ke depannya. Namanya musim, kadang ada musim panasnya, ada musim hujannya. Jadi dalam kitab ini, kalau ada yang tanya memang hukumnya sholat istisqa itu apa? Jawabannya wa sholatul istisqa'i masnunatun. Hukumnya sholat istisqa itu masnunah. Masnunah itu artinya disunahkan. Masnunah artinya disunahkan. Jadi hukumnya sunnah, nggak wajib, nggak makruh atau nggak mubah, tapi hukumnya sunnah. Masnunatun. Maka ketika masyarakat ingin menjalankan sholat istisqa itu, yang pertama muruhumul imam atau pemimpin di sebuah kampung itu memerintahkan warganya untuk pertama bitaubat, untuk taubat. Jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa, pemimpin kampung itu, kalau di kita ya seperti RW-nya atau kepala desanya, merintahkan kepada warganya supaya pada taubat dulu. Jadi nggak langsung sholat ya, disuruh taubat. Para warga yang ada sekitar RW 15 karena sudah sekian bulan tidak turun hujan, maka kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh pada taubat itu sebelum pelaksanaan sholat. Karena ada alasan juga kenapa kita taubat, sholat taubat. Apa?
dulu pada taubat dulu. Mungkin gara-gara banyak dosa di kampung kita ini, jadi Allah tahan hujannya. Dan itu bisa jadi gara-gara terlalu banyak maksiat yang ada di lingkungan ini, akhirnya warganya, masyarakatnya harus taubat terlebih dahulu. Atau tuh. Yang kedua, wassadaqati, harus diperbanyak bersedekah. Yang kaya, yang banyak uangnya, yang hartanya melimpah, jangan pelit, jangan medit, ayo banyakin sedekah. Karena bisa jadi nggak turun-turun hujan karena warga pelit semuanya. Itu bisa jadi gara-gara pelit, gara-gara koret, nggak mau berinfak, nggak mau mensedekahkan hartanya, ini Allah kasih bencana musibah, tidak turunkan hujan. Maka yang punya uang, yang punya banyak harta, ayo banyakin sedekah. Ini bukan anjuran, ini himbauan dari seorang pemimpin yang ada di lingkungan itu. Sedekah, 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 sedekah. Yang ketiga, wal khuruji minal madzalim, yang suka banyak berbuat zalim, yang banyak maksiat, keluar dari kezaliman itu. Ya, sama juga sama dengan taubat tadi. Yang suka melakukan kezaliman, ayo keluarkan kezaliman itu. Jangan berbuat zalim lagi, jangan berbuat maksiat lagi, jangan berbanyak dosa lagi. Ayo kita segera taubat, banyak sedekah, hilangkan kezaliman dari kampung kita. Yang biasa rutinitas main gaplek tiap malam, berhenti gaplek. Misalnya, yang tiap hari judi, tinggalkan judinya. Yang banyak melakukan minuman keras, tinggalkan minuman kerasnya. Jangan ada di kampung ini lagi orang yang minuman keras. Itu seruan dari pemimpin. Enak kalau punya pemimpin begini nih, Masya Allah, aman kayaknya nih. Kampung kita, negeri kita, kalau punya pemimpin menyerukan warganya supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman, ya pasti aman lah. Satu kampung, satu daerah, satu komplek, kalau udah nggak ada kezaliman di komplek itu, ya aman. Maling nggak ada, yang minuman keras nggak ada, yang zina nggak ada, aman. Nggak mungkin Allah tahan hujannya kalau di kampung itu hidup amalan-amalan agama. Kalau nggak ada maksiat, insya Allah yakin bahkan. Karena kalau suatu kampung ini hidup amalan agama, masjidnya penuh, musholanya penuh, setiap berjamaah pasti banyak. Ini kan memancing. Kalau masjidnya penuh, majelis taklim memancing Allah, mancing berkahnya Allah, mancing rahmatnya Allah. Jadi harus dipancing. Pengen kita berkah dalam hidup rumah tangga kita, pengen berkah dalam lingkungan kita, pancing keberkahan itu dengan amal soleh. Jadi nggak sepi kampung itu, ramai terus dengan amal saleh. Itu udah pasti Allah turunkan keberkahan di kampung ini. Kata siapa? Kata Al-Quran. Gimana bunyinya? Walau anna ahlal qura walau kana ahlal qura wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah daerah, penduduk sebuah negara aman wa taqaw, beriman semuanya, bertakwa semuanya, Masya Allah, maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah akan pasti membukakan pintu keberkahan dari atas, wal ardi juga dari bumi.
Jadi keberkahan atas bawah akan dilimpahkan kepada wilayah itu kalau memang penduduknya amanu wattaqu. Makanya kalau ada kezaliman, kalau pengen turun lagi hujan, hilangkan kezaliman yang ada di lingkungan itu. Yang keempat, sebelum salat istisqa itu apa? Wa musalahatil a'da'i. Kalau ada permusuhan yang ada di negeri itu, yang ada di wilayah itu, harus ada yang musalah, ada yang mendamaikannya. Ya, kalau banyak keributan, permusuhan, hilangkan permusuhan itu, adakan perdamaian. Jangan ada yang ribut lagi, jangan ada yang berantem lagi, jangan ada yang perselisih lagi. Ayo damai. Adakan perdamaian dalam setiap keributan. Ini juga memancing turunnya rahmat dan berkahnya Allah. Tapi kalau sebuah kampung, sebuah wilayah, sebuah negara banyak ributnya, banyak permusuhannya, inilah yang menyebabkan ditahannya air hujan dari atas. Itu ada tuh ya, pemusuhan, apalagi permusuhan antara sesama muslim, ya, berantem, cekcok dengan sesama umat Islam, ini yang sangat tidak dianjurkan dalam agama. Yang ada begitu didamaikan. Kan sama kalau udah satu negara damai hidupnya, nggak ada keributan, gimana nggak turunnya hujan? Pasti Allah turunkan hujan. Nah kemudian baru setelah taubat, banyak sedekah, menghilangkan kezaliman, adanya perdamaian, baru wasyami thalathati ayyam. Pemimpin sebuah kampung itu menyerukan warganya untuk puasa 3 hari. Masya Allah, suruh pada puasa. Wahai warga, wahai masyarakat, sekarang kita puasa nih. Misalnya mulai hari Senin, Selasa, Rabu kita puasa semuanya. Laki perempuan yuk kita puasa, sekampung ini puasa semua. Ya, niatnya puasa ini aja, niatnya puasa mutan, puasa hajat, pokoknya puasa aja 3 hari. Ini yang dianjurkan dan diserukan oleh pemimpin semua wilayah atau negara. Hendaklah warganya diperintahkan supaya berpuasa 3 hari. Ini mah udah, kalau dijalanin ini udah pasti hujan nih mah. Kayaknya belum diminta sholat juga udah hujan duluan. Iya, bagaimana nggak Allah kasih turunnya hujan, orang taubat semua, berarti kan udah baik semua warganya. Lu sedekah dan dermawan semua, dipancing lagi dengan dihilangkan kezaliman, dipancing lagi hujan dengan perdamaian musuh, dipancing lagi dengan puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat juga udah turun duluan memang. Kata Allah, nih baru ini yang begini nih gue mau nih. Kata ini baru yang begini saya pengen nih. Nah kalau begini ini saya seneng katanya. Maka sebelum sholat juga udah pasti diturunin hujan begini. Wasyami salatati ayyam. Nah setelah puasa 3 hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, maka summa yakhruju bihim bil yaumil rabi'. Baru setelah puasa 3 hari, hari yang keempatnya ini keluarlah semua dari rumahnya. Semua keluar dari rumahnya. Walaupun panas-panas karena musim kemarau, keluar semua. Bagaimana keluar dari rumahnya itu? Bisya bibilatin, jangan pakai jas.
Jangan pakai baju yang bagus, pakailah pakaian baju yang kumuh. Pakai pakaian yang jelek tapi bersih ya, yang banyak tambalannya gitu deh, menandakan kehinaan gitu. Jangan pakai baju yang bagus, sholat istiqomah baju bagus ya. Yang penting bajunya bersih, tapi dianjurkan baju yang dipakai yang zalilah, yang udah hina, udah lusuh lah, tapi masih bisa dipakai. Yang warna bajunya udah hilang, karena baju saking lamanya warnanya udah hilang. Nah, jangan disetrika kalau bisa, biar pada kocek kucel gitu kan. Itu pakai yang begitu gitu, disiapin dulu lah. Kemudian apa? Wastikana. Sikana itu mananya khusyuk, tadaru dan tadaru itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya jangan sombong. Jalan ke satu tempat untuk salat istiqomah harus rendah hati, tadaru dan rasa hati dengan khusyuk. Jangan sombong, jangan congkak jalannya. Gimana sih menandakan lagi keadaan susah? Ya, menandakan dia memang lagi susah, saking butuhnya dengan air. Watadaru namanya, wastikana dan sadar. Baru setelah itu wa yusalli bihim raq'atai. Baru dia salat dengan berjamaah sebanyak 2 rakaat. Gitu ternyata. Enggak langsung sholat istisqa, diawali dengan amalan-amalan terlebih dahulu. Berarti yang kemarin kita lakukan tuh mungkin pernah melakukan sholat istisqa. Kalau nggak mengikuti aturan ini salah berarti. Iya kan, banyak waktu kapan tuh, ada ya setahun 2 tahun yang lalu ya, yang lumayan terangnya 4 bulan atau 3 bulan. Saya masih ingat itu. Waktu itu pas lahiran anak saya, musim panas, musim terang, bulan Juli. Nah, akhirnya ada satu masjid di Pabuaran itu mau mengadakan sholat istisqa, dan saya disuruh jadi imamnya karena ditugasi jadi imam khotib dan sebagainya. Ya udah mau aja, langsung sholat. Jadi nggak dianjurkan taubat dulu atau disandarkan dulu. Bahkan yang datang ke masjid itu pakaiannya bagus-bagus ya. Jadi kurang syarat kalau begitu. Pantas saja habis sholat istisqa nggak hujan-hujan, salah tertib ya, ngikutin tertib fikih gitu. Ini kan udah sholat istisqa nggak hujan-hujan juga, ini udah seminggu, ya mungkin salah gitu. Salah cara, harusnya caranya kayak gini. Kalau memang langsung habis sholat langsung main turun, jadi begini caranya gitu maksudnya. Kebanyakan orang yang melaksanakan sholat istisqa nggak diperhatiin sebelumnya, langsung sholat aja. Ayo kita sholat, yuk pakal sholat. Nggak ditunjukkan puasa dulu, nggak disuruh sedekah dulu, ya wajar. Habis sholat nggak langsung turun hujan. Harusnya begini dulu nih. Nggak saya katakan tadi, kalau kita awali dengan tadi itu taubat segala macam, itu mah jangan-jangan belum sholat juga udah hujan duluan gitu. Karena udah bersih kampungnya udah. Apalagi kalau dia teruskan dengan sholat 2 rakaat. Sholatnya kayak gimana? Jawabannya as-sholatil idaini. Sholatnya sama persis dengan sholat id. Sholat itu sholat ya, baik Idul Fitri, sama dengan sholat id. Cara sholatnya sama. Gimana sih sholat id? Ya gitu kayak sholat id. 4. Nah, iya 7 rakaat pertama takbir, 2 rakaat kedua 5 kali takbir. Kas salat Id ini persis seperti salat Id.
Nah setelah sholat selesai baru summa yakhtubu ba'dahuma, baru imam khutbah setelah dua rakaat sholat. Jadi habis sholat selesai langsung imam naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Khutbahnya pun sama dengan miqdar sholat Id atau sholat Jumaah, khutbah biasa gitu. Yang paling yang harus ditekankan dalam khutbahnya itu jangan bicara politik segala macam, jangan bicara dengan kekurangan kita sebagai manusia, kebanyakan maksiat, dan pokoknya diajak manusia sebanyak-banyaknya untuk sadar atas perbuatannya semua, diajak berzikir, berdoa. Dan lagi seorang imam wa yuhawiru ridaahu, disunahkan si imam atau khutbah itu ngapain? Yuhawiru ridaahu, merubah selendangnya atau sorbannya. Awalnya diselendangkan sebelah kanan, misalnya pakai sorban lagi. Kalau udah selesai khutbahnya, dia dirubah selendangnya, yang tadinya kemari jadi sekarang jadi gini gitu. Karena awal kanan dulu, nanti udah setelah khutbah rubah tuh surbannya ya, jadi ke arah kiri gitu. Kan tadinya masuk ke sini, jadi sekarang ke sini dirubah. Itu namanya wa yuhairu ridaahu. Kemudian wa yuksiru minan du'a, banyakin doa habis sholat, kemudian khutbah, kemudian merubah surbannya imam, dan lanjut wa yuksiru minan doa, banyakin doa, wal istighfar, dan banyakin istighfar. Ajak jamaahnya, ajak warganya untuk banyak istighfar dan banyak berdoa. Ini juga berkaitan dengan hadis Nabi dan juga berkaitan dengan ayat Al-Quran. Banyak istighfar dan banyak doa itu memang ada hubungannya dengan kejadian yang tidak turun-turun hujan. Kalau dalam surat apa itu? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midran. Itu kata Quran. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, rabbakum, pada Allah, pada Tuhan kalian. Diperintah istighfar dulu dalam Al-Quran ada. Kenapa? Innahu ghafar, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka kalau sudah rakyatnya banyak istighfar, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan turunkan hujan dengan beratur, dengan teratur turunnya hujan. Jadi tadi banyak istighfar memancing akan turunnya hujan. Kata Quran juga gitu, yursilis, akan turun sama dari atas, dari langit, itu air hujan. Midroro, dengan turunnya itu dengan beratur atau teratur. Jadi kan kalau sekarang turunnya hujan tidak beraturan, ya kayak zaman dulu ya. Kalau dulu kan bisa ketahui kalau bulan Januari, Februari itu memang musim hujan. Apalagi kalau awalnya di November, Desember, Januari, Februari itu biasanya musim hujan tuh biasanya. Dulu sekarang nggak begitu, bulan apa aja hujan terus. Gitu. Kalau udah ber tuh banyak berhujan mulu tuh. November, Desember, Oktober itu hujan mulai tuh hujan tuh. Januari puncaknya, Februari lebih banyak mulai. Nanti pas di Maret itu bulan tuh berhenti lagi hujan. Maret mampet berhenti gitu. Terus apa yang lagi nih aja lagi. Iya, dulu teratur.
Ini kan musim hujan nih, apa yang dia tanam. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang udah nggak teratur lagi musim hujan. Gitu. Karena itu tadi mungkin banyak masyarakatnya yang melupakan istighfar atau baca istighfar tapi masih sedikit istighfar. Padahal dengan istighfar itu akan diturunkan hujan dengan beraturan. Bahkan dengan turunnya hujan itu wa yumdidukum bi amwalikum wa auladikum, dengan banyaknya istighfar akan yumdidukum bi amwalikum, akan diperbanyak hartanya. Jadi dengan banyak istighfar bisa jadi harta dia semakin banyak. Jadi menarik menjadi asbab amalan pengen banyak uang, banyak harta dengan istighfar. Dan anak dan lain sebagainya. Makanya banyak yang datang, bukan banyak, ada beberapa orang yang datang minta supaya punya anak karena sudah sekian tahun nikah nggak dikaruniai anak. Sudah banyak istighfar, karena dengan istighfar itu bisa jadi nantinya dikasih banyak anak. Wa yubdidukum bi amwalikum wa auladikum. Itu rahasia istighfar. Rahasia istighfar salah satunya untuk diturunkannya hujan. Kalau hadis Nabi-nya gimana? Ini sering disampaikan. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin wa min kulli hammin farajin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kata Nabi, siapa orang yang melazimkan istighfar, siapa orang yang membiasakan istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah akan jadikan kesempitan dalam kehidupannya, makhraja, akan diberikan jalan keluar. Kebingungan dalam pikiran dan hatinya akan ada jalan keluar. Min kulli hammin faraja, dan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga dengan banyak istighfar. Ini kan ada kaitan ayat dengan hadis. Bukan hanya istighfar itu dapat mengampuni dosa saja. Ternyata dengan istighfar pun Allah akan banyakkan rezekinya. Rezekinya juga rezeki yang layak tasib, rezeki yang tidak disuga-duga. Dan yang paling nikmat itu menikmati rezeki itu yang tidak disangka-sangka. Itu nikmatnya luar biasa. Ketimbang yang disangka-sangka. Yang disangka-sangka juga nikmat, tapi lebih nikmat rezeki yang tidak disangka-sangka, itu lebih nikmat. Tahu-tahu pagi-pagi ada yang ngasih uduk, ada yang ngasih nasi uduk. Kita nggak nyangka pagi-pagi ada yang ngirimin nasi uduk sama jengkol. Nikmat banget tuh, beli kagak kita nggak nyangka, tahu dia nganterin aja. Tahu-tahu siangan dikit ada yang telepon, Pak, alhamdulillah saya sudah transfer Pak ke nomor Bapak, berapa? 5 juta. Masya Allah, itu min haitsulah ya, nikmat banget tuh. Udah halal, nikmat lagi, nggak disangka-sangka sama kita tahu ada yang transfer. Itu yang lebih nikmat. Masya Allah. Gimana caranya? Ternyata dengan banyak istighfar, banyakin istighfar, banyakin taubat kepada Allah. Ini rahasia istighfar. Wa minad du'a wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Banyakin doa, banyakin istighfar. Wa yad'u, dan berdoa, bidu'ai Rasulillah, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya nih. Kalau kita mau doa yang panjang habis sholat istiqo, ada doanya dari Nabi. Cuman kira-kira nggak ada yang hafal. Siapa yang hafal doa gini? Ya, kan nggak pernah kita praktekin, orang nggak pernah sholat istiqo. Makanya doa juga pasti nggak hafal itu. Ya. Ini doanya panjang sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang pada intinya doa tersebut minta hujan. Allahumma ja'alha sukyan rahmat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sukyan yang menyirami rahmat dengan rahmatnya. Jadi sebutnya minta hujannya hujan rahmat. Jadi hujannya hujan rahmat. Yang kita minta hujannya hujan rahmat. Wala taj'alha sukyan adzabin, dan jangan jadikan hujannya hujan yang azab. Jadi berarti hujan itu ada hujan rahmat, ada hujan azab gitu. Enggak semuanya air hujan itu rahmat, tapi ada juga hujan jadi siksaan, seperti zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh hujan enggak berhenti-berhenti. Berapa lama tuh? 40 hari 40 malam. Hujan enggak berhenti, hujan deras hujannya. Itu bukan hujan rahmat itu mah. Itu hujan siksaan. Terjadilah banjir bandang. Saking banjirnya dunia ini tenggelam. Saking banjirnya tenggelam. Jadi air semua dunia. Masya Allah. Sampai gunung saya yang paling tinggi kan gunung. Gunung aja sampai kena air juga, tenggelam dengan airnya. Masya Allah. Itu bukan hujan rahmat, tapi hujan azab itu. Nah, yang dipinta dalam doanya Rasulullah, kalau memang turunkan hujan, ya Allah turunkanlah hujan rahmat, jangan hujan yang menimbulkan azab atau siksa. Nah, kalau kita nih yang setiap hari hujan ini, insya Allah bukannya hujan azab, tapi hujan rahmat. Gitu. Karena dengan turunnya hujan jadi banyak kenikmatan. Yang paling bersyukur biasanya para petani yang sudah nanam biji-bijian, nanam taniannya. Kalau turun hujan kan jadi cepat tumbuhnya. Nah, itu biasanya yang paling bersyukur petani. Kalau petani ini begitu turun hujan, alhamdulillah, gua baru nanam pohon biji kacang, besok insya Allah tumbuh. Kenapa? Allah turunnya hujan. Itu hujan rahmat, yang bawa kenikmatan. Hujan yang bawa kenikmatan. Wala mahkin, dan bukan hujan yang menyakitkan. Wala balain, bukan hujan yang menjadi timbulnya bencana. Wala hadmin, dan hujan yang menimbulkan kesedihan. Wala gharakin, dan hujan yang tidak menimbulkan tenggelam. Tenggelam. Ini minta hujannya memang betul-betul hujan rahmat, bukan hujan azab dan lain sebagainya. Allahumma ala zirabi wal aqri wa manaqibis syajari. Ya Allah, ya Allahumma ya Allah, zirabi ala zirabi wal akili akami. Zirabi apa itu? Zirabi akali manabi syari, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wabutun adiyati, dan tumbuhnya perut-perut yang ada adabnya. Allahumma hawaina wala alaina. Ini yang sering dibaca nih. Jadi kalau ada hujan yang banyak anginnya, deras anginnya, misalnya ada suatu saat terjadi angin begitu, hujannya banyak angin, ini doanya Allahumma hawaina wala alaina. Inilah kan kadang-kadang hujan itu dibarengi dengan angin, apalagi kalau dibarengi dengan angin topan atau angin puting beliung disebutnya. Kadang-kadang sudah dibarengin tuh. Nah, doanya ini yang pendek kita baca, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Biar sedang ada di lingkungan gitu,
anginnya nggak terlalu angin yang antara kencang, hujannya nggak terlalu deras dan tidak memudaratkan. Wal alaina tuh supaya anginnya tidak memudaratkan. Allahumma askina gaisan, Allahumma ya Allah turunkanlah kepada kami gaisan hujan, mugisan hanian yang enak, yang lembut, marian, sahan, aman, badan, gerakan. Itu turunkanlah hujan yang damai, yang tidak ada angin, yang tidak ada petir. Ya enak tuh minta begitu kan. Yang tidak ada angin puting beliungnya, yang tidak ada madoratnya dan sebagainya. Nah, maskina gayasan, mugisan, hanian, marian, murian, sahon, aman, gadakan, tawakal, mujalin, iman, ila yaumiddin. Terus dalam keadaan aman. Allahumma askina gaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, hujanilah kami dengan air hujan dan jangan jadikan kami dari orang yang qanitin, orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanki. Ya Allahumma ya Allah inna bil ibadi semua dengan hamba wal biladi dan negara wal juhdi daripada kekurangan wal ju'i dan kelaparan wal dhanki dan kesempitan. Mala nashku illa ilaika, tidaklah kau mengadukan ini semua illa ilaika, kecuali kepadamu ya Allah. Allahumma anbit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah, anbit itu berikan, tumbuh lana buat kami az-zar'a, tanaman-tanaman kami. Wadirrana lana ad-dhar'a wa anzil alaina min barakatis sama, dan turunkanlah kepada kami min barakatis sama, daripada keberkahan langit. Wa ambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkanlah buat kami daripada keberkahan bumi. Wakshif anna minal bala, dan jauhkan kami daripada balai bencana, ma la yakhshifu yang tidak bisa menjauhkan kecuali Engkau ya Allah. Wallahumma inna nastaghfiruka, Allahumma ya Allah inna sungguh kami nastaghfiruka, kami minta ampun kepadamu ya Allah. Innaka kunta, sungguh yang Engkau ya Allah, kunta Engkau ya Allah ghafaron maha pengampun. Farsilis sama alaikum idrar, ini ada dalam Quran ya tadi. Farsilis sama, maka hujanilah, turunkanlah dari langit, dari atas, alaina kepada kami midroron, yang hujan yang beraturan. Wa yaksilu bil wadi, dan kami mandi dengan dia jurang idza sala, ketika minta. Wa yusabbihu dan bertasbih, wa yusabbihu dan bertasbih iradi, karena ada ra'di itu adalah sambaran petir ya. Al-barqi dan kilat. Nah inilah doa yang diajarkan oleh Rasul ketika doa minta hujan selesai daripada salat istisqa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan diturunkannya hujan akan ada kehidupan. Sebaliknya, kalau enggak ada hujan, maka semua tidak ada kehidupan. Kau bisa begitu, coba aja. Misalnya nih, alhamdulillah, tapi jangan sampai ya. Misalnya enggak turun-turun hujan nih 10 bulan aja. Jangan lama-lama. Allah tahan tuh hujan. 3 bulan, 4 bulan, sampai 10 bulan nggak turun hujan, nggak turun, ditahan sama Allah. Apa yang terjadi? Nggak ada kehidupan, mati semua orang. Pasti mati. Gimana nggak matinya? Makanan nggak ada. Petani nanam pun padi nggak tumbuh, kenapa? Nggak ada hujannya. Maka lama-lama nggak ada beras. Kalau udah nggak ada beras, apa yang dimakan? Karena nggak ada air hujan. Kita pengen makan ikan, bagaimana bisa makan ikan? Ikannya mati semua.
pengen makan daging kebo, bagaimana mau ngotong kebonya mati juga, kurangan air. Jadi mati gara-gara air ditahan misalnya sama Allah nih, ditahan nggak turun 6 bulan aja, 7 bulan udah nggak ada kehidupan. Lama mati semuanya. Cuma gara-gara ditahan turunnya hujan. Makanya turunnya itu rahmat betul buat kita, nikmat betul buat kita, sehingga dengan adanya turun hujan jadi banyak rezeki yang kita dapati. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mandi dan sebagainya. Itulah kebutuhan air hujan. Makanya air itu sebut kebutuhan, kalau kebutuhan pokok apa namanya? Primer ya. Primer, kebutuhan pokok sama dengan nasi. Ada lagi kebutuhan namanya kebutuhan sekunder. Ya, kalau sekunder mah boleh ada, boleh enggak ya. Ya, sekunder. Kalau memang kita butuh boleh punya. Kalau nggak butuh nggak apa-apa, nggak punya juga. Tapi kalau namanya kebutuhan primer, makanan, minuman itu primer, butuh, memang harus ada. Nah, hujan juga apalagi, air itu apalagi. Memang karunia betul air hujan. Dan kata guru, hujan itu ternyata atau air yang ada di dunia ini, dari semenjak diciptakan oleh Allah, air semenjak diciptakan oleh Allah sampai hari ini, sampai hari kiamat itu nggak berkurang, nggak bertambah, segitu aja. Jadi dari mulai diciptakan air, dari awal diciptakan sampai hari kiamat, airnya nggak nambah, nggak kurang, segitu juga. Kalau kita kan kadang-kadang berpikiran kalau musim hujan banyak air, kalau nggak musim hujan, kalau musim kering habis katanya. Nggak begitu. Padahal air tetap sama, mau musim panas mau hujan tetap air sama jumlahnya segitu. Ya, cuman pas gitu musim terang diangkat air semua ke atas, disimpan di atas, baru turun lagi. Jadi sebut bahasa Qurannya apa itu? Raj itu surat itu. Wasama zati raji, surat apa itu? Wasama zati raji, demi hujan yang bolak-balik katanya. Air hujan itu kan bolak-balik, kadang di atas, kadang di bawah, gitu. Namanya raji. Wasama zati raji, demi air hujan yang bolak-balik, di atas, di bawah, bawah atas, gitu. Jadi segitu-gitu hujannya, airnya dari semenjak diciptakan sampai kiamat. Nah, ini hadirin yang muliakan Allah. Jadi memang kita manusia ini membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan air, ya. Air yang dari dunia ini, mau air hujan, mau air lautan, mau air sungai, mau air sumur dan sebagainya, itu namanya air semuanya, ya. Itulah yang dibutuhkan manusia, karena memang saking butuhnya manusia terhadap air. Kalau seandainya Allah tahan nggak diturunkan hujan, maka disunnahkan untuk sholat istisqa supaya Allah turunkan hujan. Cuman tadi caranya, tertibnya, ketika mau sholat istisqa, seorang pemimpin atau seorang tokoh masyarakat harus mengarahkan warganya untuk taubat, sedekah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Di bab istisqa ya. Saya kasih tahu sekali lagi, jangan salat sekarang, jangan salat dulu gitu. Oh, saya mau ngamalin sunnah nih, jangan dulu. Walaupun sunnah, tentang sunnah mau salat istisqa. Kalau maupun jangan sholatnya tadi taubat. Kalau kita maupun banyakin sedekah, banyakin keluarkan kezaliman, kemaksiatan kita, adakan perdamaian, banyakin puasa. Itu aja. Jangan sholatnya jangan taruh belakangan, karena itu juga akan mengundang berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan amalannya ternyata Allah akan turunkan rahmatnya dengan amalan, gitu. Sebut dengan
amalan langit bahasanya, sedekah dan lain sebagainya. Allah bisa. Ada yang bercanda? Ya. Kita kan kalau manusia itu kadang punya hajat ya. Ya. Kadang kita mau ada pernikahan gitu. Adatnya seorang muslim itu kalau misalkan ada hajat seperti itu boleh nggak kita? Ya Allah jangan turun hujan dulu. Atau ada adat yang disunahkan dalam yang bisa kita lakukan kalau ada hajat seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita juga kayaknya kalau misalkan ya jangan hujan dong kayaknya secara akhlak ini kurang baik. Itu sebaiknya bagaimana ya kalau seperti itu? Ya, kita harus tahu bahwa hujan itu makhluk yang Allah ciptakan, dan hujan itu punya Allah, milik Allah. Yang menciptakan adalah Allah, yang memilikinya Allah, yang mengatur turunnya hujan pun Allah. Gimana kalau kita minta? Karena memang hujan itu punya Allah, milik Allah, yang mengaturnya Allah. Maka gimana kalau kita minta sama Allah supaya tidak diturunkan hujan? Kalau minta boleh nggak? Karena yang ngatur turunnya hujan Allah. Minta supaya tidak turun hujan, boleh nggak kira-kira? Ya boleh. Cuman mintanya jangan sekedar minta langsung doa, ya Allah jangan turun hujan dulu ya Allah gitu misalnya. Tapi diawali dengan tadi itu pancing dengan amalan. Apa amalnya? Sholat. Sholat apa? Hajat. Kita pancing dengan sholat hajat, misalnya 8 rakaat, 12 rakaat tuh. Setelah sholat hajat baru minta kita kepada Allah. Hajatnya apa? Keinginannya apa? Pengennya nggak hujan, ya minta supaya nggak hujan dulu. Karena yang tadi yang menurunkan hujan itu Allah, hak Allah. Kalau minta boleh sama Allah. Gitu. Itu namanya cara minta supaya nggak turun hujan dengan cara syar'i disebutnya, dengan pakai ibadah dulu, sholat dulu dan sebagainya, sedekah dulu dan sebagainya. Kayak tadi nih, sedekah dulu, tinggalin maksiat dulu, baru minta ya Allah. Itu minta di apa ya? Minta tidak diturunkan hujan nggak apa-apa, minta doa itu boleh. Kan yang berhak turun hujan itu Allah. Nah kalau kita sudah minta misalnya, tapi tetap Allah turunkan hujan, ya udah, memang Allah kehendaki hari itu harus hujan, mau gimana lagi? Kan tadi yang berhak menurunkan hujan ya Allah. Kita sudah minta, insya Allah nggak sia-sia mintanya di hadapan Allah. Tetap ada nilainya di hadapan Allah. Gitu. Dan kalaupun dijabah doa kita, ya kita bersyukur, alhamdulillah doa saya dikabulkan, nggak turunkan hujan. Jadi larinya ke Allah semua, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Boleh kalau gitu. Caranya yang benar, jangan cara yang salah. Ini yang nggak boleh tuh, biar nggak hujan caranya salah. Gimana? Datang ke dukun, datang siapa lagi? Yang suka bawang hujan, yang caranya udah beda gitu. Ada lagi orang kampung mah itu tuh apa, lemparin ke atas, sempak katanya. Ada lagi bawang ditusukin, kodok dimatiin, lemparin ke atas. Apa itu? Supaya nggak hujan katanya. Itu salah, cara yang salah gitu. Saking pengen nggak hujannya, caranya salah. Nah ini yang benar kayak gitu tadi. Ya doa, sholat dulu, banyakin sedekah dulu, taubat dulu, baru minta sama Allah. Nanti Allah yang ngatur apa kamu turunin apa enggak. Yang jelas boleh minta supaya enggak diturunkan hujan. Wallahu a'lam bishawab. Allah, ada lagi?
Ya. Oh ya, nggak ada di sini. Nggak ada azan ngomong mana? Ajan. Ya. Di sini nggak ada dianjurkan azan kalau hujan lebat. Yang ada doa. Tadi doa mana? Yang pendek doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu kalau lebat angin kencang, jangan azan. Ini aja bacanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan turunkan yang menimbulkan madarat buat kami. Itu bukan azan ya. Tahu aja dari mana itu? Iya biasanya begitu Bang, di mana-mana. Cuma saya belum ketemu kitabnya atau dalilnya. Kalau azan, kalau hujan lebat itu seru azan. Kan azan fungsinya buat sholat itu kan ya. Nggak ada harus turunnya redanya azan. Tapi banyak orang dipakai itu ya. Saya belum tahu tuh di mana keterangannya. Sumber asalnya belum sampai sekarang belum tahu, belum dapetin gitu ya. Sumbernya harus azan tuh nggak tahu, entah dari mana. Kalau yang doa mah pasti ada di sini. Oh itu tanya dia, doanya pendek aja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan ini tidak menurunkan madarat atau bahaya bencana buat kami. Dan hujan itu kan makhluk Allah pasti nurut pada Allah. Karena makhluk Allah, hujan itu nurut sama Allah. Kalau kata Allah jangan turun, kagak turun. Kalau turun, turun. Deras, kecil. Jadi saking taatnya itu hujan sama Allah, diperintahkan hujan suruh bagaimanapun nurut tuh hujan, sifatnya taat. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, itu aja kalau memang ada hujan deras, angin kencang dan lain sebagainya. Atau ini yang duluan tuh, Allahumma ja'alna sukyan rahmatin. Sukya rahmatin wala taj'alna sukyan adzabin. Ini juga sama, supaya hujannya hujan rahmat bukan hujan azab. Itu doanya juga sama. Wala mahkin, wala balain, wala hadbin, wala gharqin dan lain sebagainya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kalau memang turun hujannya. Allah ada lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa paham dan mengerti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya maulana ya ma'bud wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dini wa dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa akhtim lana bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.